Dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kini tibalah saatnya kita simak sambutan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, dilanjutkan pembukaan secara resmi rapat anggota tahunan KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang tutup buku tahun 2023. Kepada Bapak Haji Ahmad Taufik SP MSI kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh, hadir di tengah-tengah kita sekalian, Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, beliau Bapak Kiai Haji Samsudin Ahmad, yang setia, selalu setia di kegiatan-kegiatan Kopsim khususnya dan kegiatan NU pada umumnya. Hari ini hadir secara pribadi menyertai kita sekalian. Matur nuwun rawuhipun Pak Yai. Yang kedua, Pak Haji Hashim, ini sesepuh kita di Kopsim, dan hari ini masih sama-sama kita saksikan bisa hadir secara pribadi. Kita doakan bersama-sama beliau-beliau tetap sehat, panjang umur, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para pengurus syuriah yang ada di depan, Pak Kiai Haji Ansori Naim, Pak Kiai Haji Abdul Malik Rubai. Di belakang sana ada Pak Kiai Haji Abdul Syukur, Pak Abdul Syakur, mohon maaf boten kersa pinarak ten ngajeng. Beliau yang ada di depan ini sekaligus sebagai Dewan Syariah Kopsim NU. Kemudian teman-teman pengurus, ada Mbah Kiai Haji Abdul Ghafur, Mbah Muhayyad, dan teman-teman yang lain, ada Pak Kias dan sebagainya. Pengurus Kopsimnu Pak Haji Abdurrahman Nasruddin beserta seluruh anggota pengurus. Kemudian di Kopinda yang sekaligus sebagai manajer Kopsimnu, sahabat saya Mas Budi yang sebentar lagi akan nyusul saya, terima kasih. Kemudian berikutnya Ketua Pembangunan Rumah Sakit NU Pak Haji Falas, terima kasih atas kerawuhannya. Teman-teman dari mitra dari BSI, Bu Dian beserta Mas Habis, kemudian Mbak Heni dari Bank Muamalat, Bapak Ibu anggota Kopsimnu beserta RAT tutup buku tahun 2023 yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim bersama-sama di gedung NU. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teriring harapan mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat, terutama syafaatul utzma di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama,
terima kasih kepada seluruh anggota Kopsimnu yang bersama-sama membesarkan koperasi yang kita cintai ini, sehingga beberapa hal kriteria yang menyebut bahwa koperasi kita ini sehat tadi sudah disampaikan. Antara lain anggota yang kian bertambah, catatan sampai dengan hari ini ada 6.195 orang anggota. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian modal yang dari anggota sendiri tadi dihimbau oleh Mas Budi kalau bisa ditingkatkan 2 kali lipat menjadi 10 miliar dari yang sekarang ada 5,8 miliar. Mudah-mudahan Mas Budi sangu nasihat panjenengan sebelum purna ini, mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pengurus dan manajer. Kemudian antara lain juga ditunjukkan dari simpanan anggota yang kian hari kian meningkat. Sampai hari ini kurang lebih sekitar 37 miliar. Angka-angka ini kami sebut antara lain menunjukkan bahwa koperasi kita ini sehat, mendapatkan kepercayaan dari anggota, dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya, sudah barang tentu mereka tidak akan menabung uangnya di koperasi seperti itu. Dan satu hal lagi, biasanya orang atau lembaga kalau tidak mendapatkan kepercayaan dari warga atau anggota, misalnya seseorang anggota atau lembaga itu punya utang, ini dari yang ngutangi kalau tidak percaya mesti kalau sudah jatuh tempo kan mengejar-ngejar untuk segera dilunasi, begitu ya? Leres mboten Bapak Ibu? Nek coro batang niku nagihe ngantek dibedak-bedak gitu. Kira-kira begitu ya? Lah koperasi kita ini malah aneh nih. Kita punya utang di bank muamalat, mau dilunasi Mbak Eni, mau Pak Busro mau melunasi utangnya Pak Busro, ini malah Mbak Eni menolak ya. Ndak usah dilunasi. Ini berarti kan ciri-ciri dari koperasi kami sehat kan, begitu ya Mbak Eni ya? Iya, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur, dan ini semuanya doa dari kita semuanya, dan mudah-mudahan ke depan Kopsim NU menjadi lebih baik lagi. Satu hal, kalau tadi Mas Budi menasihati kita semuanya, kantor koperasinya kolo-kolo ditilii begitu ya. Jangan hadir di acara-acara Kopsim itu kalau ada RAT saja gitu. Kolo-kolo ditilii ya. Boleh datang ke sana sambil membawa uang ditabung, atau sebaliknya barangkali punya kepentingan juga silahkan bilang sama Pak Busro, Pak Kasih Busro, mudah-mudahan nanti bisa dibantu seperti itu. Kemudian setidaknya bentuk perhatian. Salah satu peserta dari kita ini diundang ya, ketika menerima undangan ini menyampaikan pesan ini. Beliau adalah Pak Untung dari Wonotunggal. Ini serius ini, tempatnya di gedung NU. Iya Pak, kenapa? Lah begitu kata beliau. Begitu kata saya, jangan selalu kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang berbayar mahal.
Misalnya seperti di Grand Mandarin atau di Sendang Sari dan sebagainya, sudah bayarnya mahal, kita tidak bisa sekaligus ngeramek gedung kita lah. Ini nasihatnya Pak Untung, ini masuk ini. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih ya. Pak Busro akhirnya menjatuhkan pilihan tempatnya di gedung sendiri. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktunya sudah siang. Beberapa hal tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Haji Abdurrahman, kemudian Pak Budi. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Kalau kita melihat baik aset maupun simpanan anggota yang sudah, menurut saya sudah cukup besar. Barangkali Kopsim ini perlu mengembangkan sayap ini, Pak Kaji Busro, Pak Kaji Abdurrahman ya. Jadi terima kasih. Beberapa hari yang lalu saya juga hadir menyaksikan bentuk kerjasama antara Kopsim dengan PT Al-Jannah Wisata Internasional yang melayani perjalanan umroh. Jadi kalau sebutannya yang paling cekak itu gampang, biru umroh itulah. Biru umrohnya ikut mana? Ikut Al-Jannah. Itu di dalamnya berarti Al-Jannah bekerja sama dengan Kopsimnu, seperti itu. Memang di antara kita sendiri memang Pak Kiai Haji Ansori Naim ini juga membina Biro Umroh namanya PT Madinah. Nah, karena beliau ini sebagai Dewan Syariah Kopsimnu, nah insya Allah nanti ke depan jamaahnya di paru-paru begitu ya Pak Kiai ya. Setuju ngoten nggih? Jadi dibagi dua itu kalau ada 100 berarti yang 50 nanti dikirim ke Pak Kaji Busro. Pak Kaji Busro siap nggih? Nah, siap. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sedikit. Tadi sudah disinggung bahwa oleh Pak Dodi bahwa nanti tanggal 4 Maret ada perjalanan perdana. Memang baru perdana di Batang, tapi maksudnya ya di Batang, yang kerjasama antara Al-Jannah dengan Kopsimnu. Namun demikian anggotanya itu masih juga berasal dari luar kota, banyak yang dari Jakarta, bahkan mohon maaf banyak yang dari anggota Mabes TNI dari Jakarta. Jadi beberapa orang ya, beberapa perwira, bahkan mungkin ada jenderalnya ya Pak Haji ya, ada jenderalnya juga, itu ikut umroh bersama-sama dengan PT Al-Jannah kerjasama dengan Kopsimnu nanti tanggal 4. Oleh karena itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berencana mau nindai umroh nanti bisa datang ke Kopsimnu, daftar saja ke Pak Kaji Busro, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita coba melirik kiri kanan depan belakang teman-teman kita yang sudah punya aset cukup untuk mengembangkan kegiatannya. Barangkali Kopsimnu ini sudah bisa bikin PT atau CV dalam rangka pengadaan baik itu barang maupun jasa, atau yang marak itu kegiatan dalam rangka pembangunan perumahan, seperti itu ya. Jadi coba bikin saja namanya
tim kreatif lah begitu kira-kira. Tim kreatif usaha Kopsim, ya, tim kreatif usaha Kopsim yang ditugasi secara khusus untuk mencoba berkreasi, mengembangkan usaha-usaha koperasi, misalnya dengan tadi membuat PT, kemudian membangun perumahan, ya mulai dari kecil-kecil nggak apa-apa, ya. Misalnya 5-10 unit, dari 5-10 unit misalnya, nanti kemudian bisa berkembang lagi, tambah lagi dan seterusnya, seperti itu. Atau barangkali membuka usaha pekerjaan konstruksi misalnya, ya, karena salah satu anggotanya Pak Kaji Busro ini juga ada yang bergerak di bidang pembangunan konstruksi, misalnya borong perumahan seperti itu, borong perumahan misalnya gitu. Nah, yang modali nanti dari Kopsim, kemudian hitung-hitungan nanti diatur bagi hasil atau bagaimana seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa hal itu saja karena waktunya sudah siang, sudah hampir jam 11. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas perhatian kepada Kopsimnu, dan sekali lagi kalau ada saran, urun pendapat demi kemajuan Kopsimnu silahkan sampaikan, baik kepada kami pengurus NU selaku organisasi induk, atau bisa ke pengurus Pak Haji Abdurrahman, atau juga langsung kepada manajer Pak Kaji Busro. Silahkan. Jadi kalau saya boleh meminjam motonya Rumah Makan Padang itu, ya, kalau kurang puas beritahu kami, dan kalau puas silahkan beritahu teman, seperti itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat anggota tahunan KSPPS Kopsimnu Kabupaten Batang tutup buku tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Demikianlah sambutan sekaligus membuka secara resmi RAT KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang tutup buku tahun 2023 oleh beliau Ketua PCNU Kabupaten Batang. Selanjutnya, penyerahan bantuan operasional dari KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang kepada PCNU Kabupaten Batang sebesar 35 juta rupiah. Yang kedua, kepada panitia pembangunan RSNU Kabupaten Batang sebesar 15 juta rupiah. Dan yang ketiga, kepada Lazisnu Kabupaten Batang sebesar 10 juta rupiah. Kami mohon kepada Bapak Haji Ahmad Taufik, Bapak Haji Falas, dan Bapak Haji Damsun berkenan menerima hadiah secara simbolis. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Haji Muhammad Abdul Rahman Nasruddin SHMM selaku Ketua KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang berkenan menyerahkan hadiah didampingi oleh General Manager KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang Bapak Haji Muhammad Busro. Hadiah yang pertama, bantuan operasional kepada PCNU. Bantuan operasional kepada PCNU Kabupaten Batang sebesar 35 juta rupiah. Yang kedua, bantuan pembangunan RSNU Kabupaten Batang sebesar 15 juta rupiah. Tahan dulu, Pak. Oke. Bantuan ketiga kepada Lazisnu Kabupaten Batang sebesar 10 juta
tahan dulu. Mohon berkenan untuk foto bersama. Oke. Dihaturkan, terima kasih. Kita berikan aplaus bersama-sama kepada KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah acara pembukaan rapat anggota tahunan KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang tutup buku tahun 2023 ini. Selanjutnya, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara pada pagi hari ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mohon undur diri. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk acara rapat anggota tahunan sepenuhnya kami serahkan kepada pengurus KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum dimulai, ini tidak ada arta break. Monggo dari Kepala Dinas untuk transit yang sudah disediakan sama dari perbankan. Monggo. Nanti acara langsung saja dimulai. Untuk pengurus pengawas Dewan Syariah dipersilakan untuk naik ke panggung. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan rahmatnya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita melanjutkan dengan RAT KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang tutup buku tahun 2023. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat sahabatnya fi dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu anggota koperasi, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan RAT ini ada beberapa urutan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan oleh pimpinan sidang, yang kedua pembacaan dan pengesahan tata tertib rapat anggota tahunan, yang ketiga pembacaan notulen atau berita acara RAT tutup buku pada tahun 2022. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2023. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban pengawas tutup buku tahun 2023. Adapun yang keenam, pemaparan draft rancangan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024. Yang ketujuh, laporan Dewan Pengawas Syariah tutup buku tahun 2023. Dan yang kedelapan, tanggapan anggota. Yang kesembilan, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tutup buku tahun 2023 dan rancangan program kerja RAPB tahun 2024. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian untuk urutan RAT pada hari ini. Untuk itu mohon nanti kita ikuti bersama. Dan selanjutnya untuk pimpinan sidang akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Muhammad Abdul Rahman Nasruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya selaku pimpinan sidang. Yang pertama ini nanti kita bacakan tata tertib dan pengesahan tata tertib. Selanjutnya nanti acara berurutan sesuai dengan rencana. Untuk itu kita buka rapat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk pembacaan tata tertib silakan Pak Johar Arifin untuk menyampaikan. Segenap
peserta RAT yang saya hormati, perlu saya bacakan tata tertib untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan pada hari ini tanggal 17 Februari tahun 2024. Pada buku yang sudah saya kirimkan ini pada halaman 5 dan mudah-mudahan sudah dibaca semua, sehingga saya akan membacakan tata tertib bagian-bagian tertentu saja yang kira-kira penting untuk menghemat waktu. Yang pertama, bab 1, status waktu dan tempat. Pasal 1, status rapat anggota tahunan KSPPS Koprim NU Kabupaten Batang merupakan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi. Pasal 2, waktu rapat anggota tahunan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga, pasal 3 diselenggarakan di Gedung PCNU Kabupaten Batang, Jalan KH Dahlan nomor 9. Kemudian bab 2, dasar penyelenggaraan yaitu rapat anggota tahun KSPPNU Kabupaten Batang ini diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat pleno pada tanggal 22 Januari 2024 di Koprimnu Kabupaten Batang. Kemudian pada bab 3, maksud dan tujuan diadakan RAT. Maksud rapat anggota tahunan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengurus dan badan pengawas tutup buku tahun 2023 kepada anggota. Kemudian yang kedua, tujuan dari rapat anggota ini antara lain A, untuk mendapatkan tanggapan pengesahan atas laporan pertanggungjawaban badan pengurus dan pengawas. B, menyampaikan rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2004 serta pengesahannya. Kemudian bab 4, sahnya rapat anggota. Rapat anggota tahunan ini dilaksanakan apabila dihadiri separuh lebih dari anggota yang diundang, dan yang hadir sudah cukup hampir 90% dan pelaksanaan ini dapat dilaksanakan. Kemudian kita langsung pada bab 5, pandangan umum. Pasal yang pertama, pandangan umum diadakan sebanyak-banyaknya 2 termin dan setiap termin terdiri dari 3 orang anggota. Kemudian pandangan umum harus mengarah pada isi laporan pertanggungjawaban program KSPPS Koprim NU Kabupaten Batang. Kemudian pasal yang penutup ini adalah pasal 14, hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat rapat anggota berlangsung. Demikian Batang tanggal 17 Februari tahun 2004 atas nama pengurus Koprim NU Kabupaten Batang Haji Muhammad Abdul Rahman SHMN dan Haji Ahmad Nurul SPD. Terima kasih, pembacaan tata tertib selesai dan waktu saya kembalikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu nggih. Halo. Kita lanjutkan nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya terima kasih Pak Johar sudah menyampaikan tata tertib bahwa yang hadir pada siang hari ini sesuai dengan daftar hadir 151 anggota. Terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon nanti partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Semoga dalam RAT kali ini nanti kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis yang sangat bermanfaat bagi anggota. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin sudah banyak yang bawa laporan pertanggungjawaban nggih, sudah menerima nggih? Sampun nggih? Sampun diwaos boten? Dereng.
Ini disela sebentar niki di urutan acara niki ternyata ada yang belum dibacakan nggih, yaitu notulen rapat anggota tahun 2022. Monggo Pak Zen selaku sekretaris. Terima kasih Bapak Ibu, saya bacakan notulen berita acara tutup buku pada tahun 2022. Jadi RAT yang tahun kemarin. Satu waktu dan tempat hari tanggal Sabtu 18 Februari 2023 pukul dari 9 sampai dengan 13.00. Tempat gedung PCNU Kabupaten Batang dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua Gema Wahyu Ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Ketua KSPPS Kopsimnu Kabupaten Batang, yang kedua sambutan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil, yang ketiga sambutan Ketua Dekopinda Kabupaten Batang, dan yang keempat sambutan Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Batang sekaligus pembukaan RAT. Dan acara yang berikut adalah doa, dilanjutkan dengan rapat RAT. Yang ketiga peserta RAT. Peserta diantaranya yang pertama pejabat dan tamu undangan. Yang kedua perwakilan anggota yang hadir pada waktu itu 90 orang. Pengurus yang hadir sebanyak 5 orang. Dan dari pengawas ada 3 yang hadir semua. Yang kedua Dewan Syariah. Dan yang berikutnya ada manajemen atau pengelola sebanyak 41 orang. Pimpinan rapat dipimpin oleh ketua, didampingi wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, dan pengawas. Keputusan-keputusan yang pertama menerima dengan baik dan mengesahkan yang pertama tata tertib RAT tutup buku tahun 2022. Yang kedua notulen dan berita acara RAT tutup buku tahun 2022. Yang ketiga laporan pengurus dan pengawas Kopsimnu tutup buku tahun 2022. Yang keempat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja KSPPS Kopsimnu tahun buku 2023. Yang kelima pengurus bersama manajer supaya berusaha mencari penambahan modal untuk perkembangan Kopsimnu baik melalui perbankan maupun LPDB atau pihak ketiga lainnya. Yang keenam penutup pimpinan rapat menutup sidang rapat anggota tahunan Kopsimnu Kabupaten Batang tutup buku tahun 2023 pada jam 13.00 atau jam 1 siang setelah tidak ada lagi usulan dan masukan dari rapat anggota. Batang 18 Februari 2023 pengurus KSPPS Kopsimnu Kabupaten Batang, Ketua Bapak Haji M. Abdul Rahman Nasruddin SHMM, ditandatangani Sekretaris Ahmad Zainuri. Demikian notulen pada RAT tahun tutup buku 2022 tahun kemarin. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen yang sudah membacakan notulen tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentunya panjenengan nanti sampai selesai nggih, tidak pulang, tidak kundur dulu, karena nanti ada door prize yang akan kami undi langsung. Dia utama sepeda ya, sementara sepeda, karena yang besar-besar itu sudah untuk para penyimpan yang jumlah besar. Di antaranya Pak Haji Fauzi Falas dan Pak Kiai Iroki. Mohon maaf, nanti ibu bapak ada yang bisa bawa sepeda. Bapak yang saya hormati, langsung saja sesuai dengan rangkaian acara, bahwa yang selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus. Bapak Ibu, saya mohon maaf, tidak semua anggota yang kami semua anggota mendapat undangan dan dapat buku laporan. Kami mencetak 150 buku. Ada
30 buku yang tebal seperti ini Bapak Ibu. Ini isinya adalah termasuk nama anggota sampai 6.195 anggota. Maka tebal. Yang Bapak Ibu terima tipis-tipis, tidak termasuk di sini. Maksudnya tidak kami cetak banyak karena ini biayanya cukup besar. Oleh itu apabila Bapak Ibu selaku anggota ingin menanyakan keanggotaannya, simpanan dan sebagainya, bisa langsung ke kantor Kopsimnu, baik di pusat maupun di cabang Bandar atau Tersono. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja saya tawarkan sebelumnya, ini saya bacakan semua atau poin-pointersnya aja. Bapak Ibu, poin-poinnya aja Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya mulai di halaman 12 Bapak Ibu. Dalam buku LPJ, sajian data dan grafik, pada halaman 12, pertama kami sajikan aset modal sendiri dan SHU dari tahun 2014 sampai 2023. Di dalam buku Bapak Ibu sudah ada semua. Jadi nanti kalau yang ditinggal di rumah dibuka lagi nggih, ada data tahun 2014 sampai tahun 2023. Yang terakhir Bapak Ibu, aset kita yaitu 42 miliar sekian. Aset Kopsimnu 42 miliar sekian. Angka detailnya 42 miliar 469 juta 275.213 rupiah. Oke. Kemudian modal sendiri pada tahun 2023 sudah mencapai 5 miliar 849 juta 168.785 rupiah. Melihat angka-angka ini dari 10 tahun yang lalu, tahun 2014 sampai 2023, lonjakan aset kita itu sudah 7 kali lipat. Modal sendiri sudah 6 kali lipat. Kemudian SHU sudah 5 kali lipat. Ini Bapak Ibu, sungguh suatu prestasi yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Kemudian di grafik bisa kelihatan Bapak Ibu, nanti di bukunya ada semua berwarna. Grafiknya berwarna, ada 3 balok. Balok yang pertama itu merah, warna merah, itu aset kita. Yang tadi saya sampaikan pada tahun 2023 sudah 42 miliar. Kemudian modal sendiri itu warna biru, masih kecil karena nilainya 5 miliar. Dan SHU juga kecil sekali. Yang warna hitam itu sampai akhir tahun 2023 kita SHU-nya mencapai 693 juta. Kemudian Bapak Ibu, di sana menunjukkan bahwa koperasi yang aset kita dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Selama 3 tahun terakhir rata-rata mencapai 9%. 3 tahun terakhir dari tahun 2021, 2022 dan 2023 rata-rata capaiannya itu peningkatannya 8%. Di mana pada tahun 2021 aset Kopsimnu mencapai 33,5 miliar. Tahun 2022 menjadi 37 miliar. Dan pada tahun 2023 mencapai 42 miliar. Jadi rata-rata setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir 9%. Sementara modal sendiri tahun 2021 itu 6,7 miliar. Tahun 2022 menjadi 5,46 miliar, 5,46 miliar.
Ini terjadi penurunan Bapak Ibu karena ada struktur modal sendiri yang ada ketentuan baru. Simpanan anggota yang menjadi modal sendiri tidak dapat ditarik. Simpanan anggota yang modal sendiri itu tidak dapat ditarik sewaktu-waktu kecuali anggota mengundurkan diri atau keluar. Sehingga pada tahun 2022 kita menyesuaikan, ada penurunan akhirnya karena modal sendiri yang dari simpanan jangka pendek kita masukkan ke simpanan pokok khusus, sehingga modal sendiri menurun jumlahnya. Namun pada tahun 2023 menaik lagi, sehingga pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,8 miliar. Jadi terjadi penurunan. Kalau Bapak Ibu melihat grafiknya kelihatan, di modal sendiri kelihatan, gambarnya kelihatan. 2021 sekian 6,8 miliar, 2022 5,4 miliar, dan 2023 5,8 miliar. Itu terjadi karena ada aturan baru. Ya, modal sendiri tidak boleh ditarik. Karena di situ ada simpanan berjangka di dalam modal sendiri dulunya. Lah, simpanan berjangka kan dulu tidak boleh bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau modal sendiri itu tidak boleh diambil kecuali keluar. Oleh karena itu dimasukkan dalam simpanan pokok khusus. Ini perlu diperhatikan, perlu dipahami Bapak Ibu. Ya, simpanan pokok khusus itu bisa bertambah. Misalnya Bapak Ibu memiliki modal yang cukup besar, dana cukup besar, masukkan simpanan pokok khusus. Kalau selama ini hanya mungkin simpanan pokoknya 100.000, kemudian belum ada simpanan pokok khusus, masukkan 100 juta, 200 juta, itu nanti akan membesarkan modal sendiri. Oleh karena itu kami menanggapi tadi Pak Ketua PCNU, kalau bisa modal sendiri bisa 2 kali lipat. Itu kalau misalnya tercapai, modal sendiri itu bisa 2 kali lipat kalau ada simpanan pokok khusus baru dari panjenengan. Misalnya nanti Pak Yaisam simpanan pokok khususnya ditambah dari 100 juta, sekarang besok menjadi lebih dari itu 200 juta dan sebagainya. Itu nanti tetap ada jasanya, tetap semua dihitung. Ini Bapak Ibu. Kemudian SHU Bapak Ibu, memang SHU kita angkanya kecil, tapi sejatinya itu sesuai dengan ketentuan. Tahun 2021 451 juta. Kemudian tahun 2022 581 juta. Kemudian tahun 2023 693 juta. Ada kenaikan setiap tahunnya 8%. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita ini memiliki anggota jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 6.196 anggota. Ini ada keluar masuknya Bapak Ibu. Tahun 2021 kita ketambahan anggota 933 orang. Kemudian pada tahun 2022 anggota kita 600, ada tambahan 673 orang. Dan pada tahun 2023 mohon maaf, yang tadi 2022 933 orang, 2023 ada tambahan 673 orang. Dari angka tahun 2021, 2002, 2023. Oleh karena itu sampai hari ini anggota kita ada 6.195. Untuk calon anggota Bapak Ibu, kita 0 dalam laporan yang Bapak Ibu terima. Calon anggota tidak ada. Kok 0 bisa? Kok bisa? Anggota kan setiap tahunnya ada ketentuannya. Kita begitu anggota baru
anggota baru yang sudah tercatat sebagai anggota baru, ini secara otomatis sebagai anggota, bukan calon anggota lagi. Tidak seperti ketentuan dulu, harus menunggu siang 3 bulan baru jadi anggota tetap. Kita tidak. Begitu anggota baru tercatat sebagai anggota baru, secara otomatis anggota. Tidak ada calon anggota. Ini ketentuan kita yang terbaru seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, pada halaman 18 itu neraca Bapak Ibu ya, bahwa pada tahun 2023 ada kenaikan dari tahun sebelumnya, bahwa jumlah aktiva lancar kita itu sudah mencapai 39 atau 39,8 miliar. Yang sebelumnya tahun 2022 itu 35 miliar sekian. Jumlah aktiva tetap 2 miliar, 5 sekian. Tahun 2022 2 miliar 500 juta sekian. Kemudian aktiva lain-lain Bapak Ibu, aktiva lain-lain atau aktiva kantor itu tidak ada perubahan dari 34.500.000 di tahun 2022, kemudian tahun 2023 juga 34.500.000. Jumlah aktiva yang tadi saya sampaikan tahun 2022 itu 37 miliar atau 38 miliar kalau dibulatkan. 38 miliar ya 37 miliar 800 sekian atau 37 miliar 800 sekian. Kemudian pada tahun 2023 itu menjadi 42 miliar 469 sekian. Kemudian pasifa panjenengan bisa dibuka di neracanya, pasifanya ya kewajiban kepada anggota atau pihak ketiga atau hutang ya, itu jumlah pasifa kita untuk aktiva jumlah kewajiban jangka pendeknya itu 35 miliar 850 juta. Kewajiban jangka pendek itu diantaranya adalah simpanan-simpanan Bapak Ibu yang itu bisa diambil sewaktu-waktu. Itu termasuk di situ adalah simpanan hari raya dan sebagainya, itu pada tahun 2023 sebesar 30,85 miliar. Kemudian kewajiban jangka panjang dari tahun 2022 ke 2023 itu kewajiban jangka panjang ya, pinjaman ke bank itu sudah menurun, dan nanti pada tahun 2024 itu semakin menurun. Dari tahun 2022 sekitar 200 juta sekian, pada tahun 2023 sudah menjadi 75 juta sekian. Ini semula kita punya pinjaman di Bank Muamalat Indonesia sekitar 475 juta dalam waktu 60 bulan. Sekarang tinggal 75 juta. Jadi tanggung jawab kita ke bank tinggal 75 juta. Tahun depan kita rencanakan hanya 55 juta. Jadi di koperasi kita lebih banyak simpanan dari Bapak Ibu, terutama simpanan jangka pendek. Kewajiban jangka pendek, simpanan jangka pendek itu banyak sekali, besar sekali. Oleh karena itu nanti akan implikasinya kita merencanakan untuk ada pengembangan usaha lain. Kemudian Bapak Ibu,
Ya, sedikit saya sampaikan simpanan lancar ini di halaman 21. Simpanan sukarela kita sudah sampai 14 miliar. Simpanan pendidikan 114 juta. Simpanan wadiah 2,8 miliar. Simpanan haji 169 juta. Simpanan calon anggota 6 juta. Sekian ini termasuk dulu yang dulu. Oke. 6 juta 786 sekian. Kemudian simpanan piutang 1 miliar 055 sekian. Simpanan korban 101 juta dan seterusnya sampai jumlah total simpanan lancar kita ada 28 miliar 250 juta 279.560 yang ini bisa dicairkan, bisa diambil sewaktu-waktu, bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bahwa tahun 2023 Kopsim sudah melayani sekitar 2000, bukan sekitar, ya, sekitar 2038 anggota dalam simpanan dan pinjamannya, maksud kami 20.038 itu yang minjam dengan volume usaha jasa total sebesar 24 miliar 970 juta 522.134 rupiah. Ini ada di halaman 26. Nanti di rumah dibuka ya. Perkembangan pelepasan pembayaran masih selalu diusahakan agar dapat meningkatkan sebanding dengan tingkat penggalangan dananya. Oleh karena itu masih dicari format pembiayaan yang lebih baik tanpa mengesampingkan selektivitas. Harapannya agar didapat sistem pembiayaan yang berkualitas, yang dapat menurunkan bagi hasil, saya ulang lagi, menurunkan bagi hasil, sehingga dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Masih menjadi pertimbangan dengan menurunkan bagi hasil jenis pembiayaan tertentu agar dapat bersaing lebih kuat di pasaran, tentu saja dengan persaingan dan sistem lebih memadai. Nilai pembiayaan yang kita keluarkan di tahun 2023 meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya, dari angka 22 miliar 22,5 miliar pada tahun 2022 menjadi 24,9 miliar pada tahun 2023. Ini besarnya pembiayaan yang dikeluarkan dari Kopsimno. Bapak Ibu yang saya hormati, di bidang pelayanan kami meningkatkan pelayanan kepada anggota, dan anggota baru secara kuantitatif sesuai dengan kelayakan hasil survei dan nilai jaminan. Jadi anggota baru begitu daftar, ya tadi kan tidak ada anggota, calon anggota sudah kita layani, tentunya harus disesuaikan dengan kelayakan hasil survei dan nilai jaminannya. Kami juga menambahkan nilai dari kemampuan atau penghasilan dari anggota yang mengajukan pinjaman itu juga kita analisa, kita pelajari. Kalau tidak memungkinkan untuk pembayaran, angsurannya tidak memungkinkan, kita tidak secara otomatis setujui apa yang menjadi permintaannya. Mengedepankan penyelesaian pembiayaan bermasalah, kami selesaikan dengan kekeluargaan, tidak sampai pada ke ranah hukum. Jadi kalau sampai ke ranah hukum ruwet sekali. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, dari LPG ini kami sampaikan dengan harapan semoga Kopsimno Kabupaten Batang di tahun ke depan menjadi lebih maju dan lebih baik, serta dapat membantu peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat Kabupaten Batang pada umumnya.
Dan kami mohon maaf setulus-tulusnya apabila dalam pelayanan selama 1 tahun ada kekurangan dan ketidakpuasan dari para anggota. Itu Bapak Ibu laporan pertanggungjawaban tahun 2023. Selanjutnya akan saya sampaikan program kerja. Ya, sudah saya sampaikan laporannya. Sekarang kita bicara masalah program kerja. Bapak Ibu, program kerja yang kita buat pada tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kebijakan pengurus dan manajemen, dengan memperhatikan kemampuan keuangan koperasi, struktur permodalan, tren masyarakat akan kebutuhan hidup, tercukupinya sarana prasarana kantor guna mendukung produktivitas usaha. Dan selanjutnya itu sudah ada di dalam buku laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang perlu kita bahas dalam kesempatan ini adalah program kerja yang jangka pendek dalam 1 tahun ke depan ini, yaitu pada prinsipnya program kerja menjalankan seluruh kegiatan yang sudah tercantum dalam program kerja yang terdahulu. Jadi pada prinsipnya hal-hal yang sudah rutin dilaksanakan pada tahun 2023 itu akan kami lanjutkan dalam program kerja tahun 2024. Yang baru dalam program kerja tahun 2024 ini diantaranya adalah 1. Pengadaan 1 unit kendaraan roda 4 dan pengadaan atau permajaan 1 unit kendaraan roda 2 guna mendukung kebutuhan operasional usaha koperasi. Jadi untuk tahun 2024 kita pengadaan 1 unit mobil dan 1 kendaraan roda 2. Yang kedua Bapak Ibu, melihat usaha simpan pinjam persaingan yang semakin kompetitif, maka Kopsimnu perlu menambah usaha baru dalam bentuk apapun sesuai dengan usulan rapat anggota. Tadi saya menyambung dari Pak Ketua PCNU, kita sudah perlu mengembangkan usaha baru. Di kesempatan ini saya lontarkan pada Bapak Ibu. Tadi Pak Ketua PCNU juga sudah menyarankan segera dibentuk tim kreatif. Siap, nanti ada tim kreatif yang akan merumuskan usaha apa yang tepat untuk ke depan. Bapak Ibu, kami pengurus, jajaran pengurus, dewan pengawas dan badan pemeriksa sudah sering diskusi. Banyak lahan usaha yang bisa kita rebut, bisa kita laksanakan dengan tentunya dengan kehati-hatian. Karena selama ini kenyamanan dengan simpan pinjam, jangan sampai lena dengan usaha baru tapi tidak menghasilkan, justru merugikan. Oleh karena itu kami mohon nanti masukan dari semua anggota yang hadir di kesempatan ini. Di antaranya muncul Pak Manajer memunculkan, saya punya gagasan usulan usaha transportasi. Transportasi ini tujuannya adalah melayani calon anggota, calon jemaah haji untuk jemput dari rumah, mendaftarkan untuk simpanan haji maupun untuk mendapat porsi haji. Ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Dengan kondisi kendaraan yang ada 1 itu sudah dilaksanakan menjemput calon anggota. Foto di Kemenak, kemudian kemana saja kita antar. Itu. Oleh karena itu kita butuh kendaraan, kita butuh operasional yang di luar operasional kantor, kendaraan operasional kantor, tapi untuk usaha transportasi seperti itu. Nanti berkembang pada diskusi, pada masukan dari Bapak Ibu rapat anggota tahun ini. Tentunya harus mendirikan PT dulu, karena di dalam anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita itu hanya simpan pinjam. Jadi tidak bisa untuk usaha lain. Tapi kita bisa bukan mensiasati, ada
celah untuk, bukan celah ya, ada ketentuan yang bisa kita membuat usaha baru selain simpan pinjam. Itu tadi satu contoh. Pak Haji Malik, Pak Kiai Malik membuat SPBU. Ada lagi Pak Yai Ansori Naim, peternakan dan sebagainya. Tadi Pak Taufik perumahan, jasa, konstruksi dan sebagainya. Ini nanti kami keluarkan pada Bapak Ibu anggota untuk memberi masukan sesuai dengan rencana yang tahun 2024 ini akan bisa dilaksanakan. Kemudian ada rencana studi banding, nanti monggo Pak Manajer saya usul kalau ada studi banding kemana ke Jawa Timur, monggo yang koperasi besar. Di laporan pertanggungjawaban juga ada program jangka panjang. Kita punya angan-angan seluruh kecamatan ada kantor cabang. Kalau sekarang baru 5 cabang, itu sudah 6.000 sekian anggota, 6.195 anggota. Kalau bisa 15 kecamatan ada kantor cabang, sekian tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, itu paling tidak ada 15.000 anggota yang kita terlayani, Oleh karena itu ini jadi program jangka panjang. Jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Program yang tidak dilakukan pada saat 1 tahun 2 tahun, tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Baik, saya hormati, yang kemudian berikutnya program kerja sektor pendapatan direncanakan pada tahun 2024 ditargetkan aset naik 7% dari tahun lalu. Semula realisasi 2023 42 miliar, tahun 2024 menjadi 45 miliar. Tadi ada masukan dari Pak Ketua PCNU, Pak Haji Taufik, kemudian Pak Budi dari dari Disperindakop, 2 kali lipat. Siap saja. Tentunya apa yang saya sampaikan tadi, kita membuka simpanan pokok khusus. Dulu kalau namanya simpanan pokok kan sekali ya. Yang boleh khusus yang simpanan wajib. Tapi ketentuan yang ada di manajemen koperasi sekarang justru membuka di simpanan pokok khusus. Jadi logikanya begini Bapak Ibu, sebentar aja ya. Sekarang orang 9 orang itu bisa mendirikan satu koperasi. Kalau simpanan kita berapa? Pokoknya 100.000 kan? Nah di situ kalau simpanan pokok khusus di samping 100.000, anggota bisa menyimpan simpanan pokok khusus lebih dari 100.000. Oleh karena itu 9 orang bisa mendirikan koperasi ya karena itu modalnya yang simpanan pokok khusus bisa 1 miliar 1 orang, bisa 100 juta 1 orang. Oleh karena itu ini satu tantangan. Kita targetkan pada tahun 2024 ada peningkatan 7%, tapi pada yang berkembang tadi 100% dari 5 miliar menjadi 10 miliar. Insya Allah, semoga aja Allah meridhoi. Kemudian SHU Bapak Ibu akan dinaikkan 11% dari semula tahun 2023 sebesar 693 juta, pada tahun 2024 direncanakan sebesar 771 juta. Insya Allah mohon doanya ini bisa tercapai, apalagi kalau usaha kita berkembang beberapa usaha dan berhasil, itu akan lebih besar, ada pembagian usaha yang lebih besar. Kemudian dana dari pihak ketiga berupa pinjaman di bank direncanakan turun 26%. Tadi saya sampaikan, sekarang tinggal 75 juta atau sisa pinjaman
dari BMI 75 juta, tahun depan tinggal 55 juta. Aset tetap berupa kendaraan akan dinaikkan dari 431 juta menjadi 741 juta di rencana itu. Artinya ada kenaikan 70% karena ada pengadaan kendaraan roda 4 1 buah dan kendaraan roda 2 1 buah. Saya kira itu Bapak Ibu agak tergesa dalam penyampaian. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri di buku yang sudah lengkap sekali yang sudah kami buat, bisa dipahami, dipelajari. Dan tentunya saya ulangi lagi, pada kesempatan ini saya mohon untuk partisipasinya aktif, nanti masukannya agar rencana rapat ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo Dewan Badan Pengawas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar lagi akan dikumandangkan adzan untuk menunaikan sholat duhur. Laporan sampun panjenengan tampi nggih. Mun jenengan maos nggih. Yang kurang paham ditanyakan. Kalau saya baca berarti nanti butuh waktu 30 menit lagi. Ngoten apa? Apa tak bacakan mulai awal? Gini apa? Halaman 41 4 lembar. Gak usah. Nanti Pak Ansori Naim mawon sing bidang syariah. Oke nggih? Setuju nggih? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami bapak-bapak, ibu-ibu kangge laporan Dewan Pengawas Syariah niku nek ajeng diwaos sing siap maosaken Pak Haji Agyas. Kira-kira ajeng diwaos napa mboten? Sepindah malih ajeng diwaos napa mboten? Berarti kan mboten nggih. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.